Sesakit apa yang kamu alami jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja, hanya karena orang lain berbuat buruk padamu. Tetaplah menjadi orang yang baik dan terus belajar sabar, ikhlas, dan tidak dendam. Dan jadilah manusia pemaaf, karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan di setiap sabar pasti ada ganjarannya. Hai, kita jumpa lagi anak-anak di dalam ibadah online pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulakan ibadah, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Pimpin kami sepanjang ibadah ini, supaya kami dapat memberikan perhatian dan tumpuan yang baik, agar kami dapat memuji memuliakan Engkau dengan bersungguh-sungguh, dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bangkitkan nama Yesus, maju mendapatkan kuasanya. Kita buat hidup kesejahteraan itu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teduh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Allah Bapa kami di surga, kami telah memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini untuk kemuliaan namamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja
kerja di ladangnya Tuhan Yesus. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengar cerita daripada Alkitab. Tetapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kesempatan kami untuk mendengar firman pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman dengan baik pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab kita pada hari ini diambil daripada Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 9 yang bertajuk Abraham menerima janji Allah. Abraham tinggal di kota Haran, keluarganya kaya dan mereka tinggal di sebuah rumah yang cantik. Abraham sudah berusia 75 tahun. Dia berkawin dengan Sarah tetapi mereka belum mempunyai anak. Suatu hari, sesuatu yang sangat istimewa terjadi dalam hidup Abraham. Abraham mendengar suara Allah berfirman kepadanya. Dia tidak dapat melihat Allah, tetapi dia dapat mendengar Allah berfirman kepadanya dengan jelas. Allah berkata kepadanya, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah ayahmu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat kamu menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu dan menjadikan namamu hebat. Kamu akan menjadikan suatu keberkatan. Melalui engkau, semua kaum di bumi akan diberkati." Abraham percaya kepada Tuhan. Benar-benar telah berfirman kepadanya. Dia percaya akan janji Tuhan kepadanya. Dia juga ingin melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi ini tidak mudah. Dengan segera Abraham pergi mendapatkan Sarah istrinya. Walaupun dia sudah tua, namun dia masih lagi seorang wanita yang cantik. Abraham memberitahunya tentang segala yang Allah telah firmankan kepadanya. "Apa yang kau katakan? Pergi ke negeri yang jauh? Tidak dapat bertemu dengan keluarga dan kawan-kawanku lagi? Susah sekali. Tetapi karena Tuhan telah berjanji untuk menunjukkan jalan kepada kita, marilah kita mengikutnya." Abraham sangat gembira karena Sarah sanggup untuk mengikutnya. Bersama-sama mereka percaya kepada Tuhan dan membuat persiapan untuk berpindah. Abraham dan Sarah bersiap untuk berangkat. Persiapan Abraham berbeza daripada persiapan Sarah. Abraham mempunyai banyak binatang ternakan seperti lembu, keledai, kambing, domba, dan unta. Dia meminta para hambanya untuk menyiapkan semua binatang ternakannya supaya dapat dibawa bersamanya ke negeri baru yang akan ditunjukkan oleh Allah. Sarah memanggil hamba-hamba perempuannya. Dia menyuruh mereka untuk membungkus semua barang yang mereka perlukan untuk kehidupan di tempat baru. Mereka juga perlu membungkus makanan untuk dibawa bersama sepanjang perjalanan mereka. Abraham dan Sarah berangkat dalam iman. Apabila Abraham dan Sarah selesai berkemas, mereka meletakkan semua barang mereka di atas belakang unta. Selepas itu, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada sanak saudara mereka. Mereka melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan. Tetapi, siapakah orang lain yang turut dibawa oleh Abraham? Ini adalah anak saudara mereka, Lot. Ayahnya telah meninggal dunia. Oleh karena Abraham dan Sarah tidak mempunyai anak, mereka melayan Lot seperti anak mereka sendiri dan membawa dia bersama dalam perjalanan mereka. Kemudian mereka pun memulakan perjalanan ke negeri yang mereka tidak pernah lihat dan dengar. Mereka meninggalkan kota Haran, mendaki dan menurun bukit serta gunung dan melalui padang pasir. Mereka berjalan selama berhari-hari. Apabila mereka berasa letih, mereka berhenti selama beberapa hari di tempat yang terdapat banyak air dan rumput untuk binatang ternakan mereka. Selepas itu, mereka meneruskan perjalanan mereka. Abraham percaya dengan sungguh-sungguh dalam hatinya bahwa Allah yang telah memanggilnya
dan membawa mereka ke negeri yang telah dijanjikannya. Mereka pun tiba di sebuah negeri yang dipanggil Kanaan. Negeri itu sangat indah dan subur, dengan ramai penduduk yang mendiaminya. Abraham bersama keluarganya dan semua kepunyaannya memasuki Kanaan. Mereka berjalan sehingga mereka tiba di sebuah kota yang dipanggil Betel. Di sana Allah berfirman kepada Abraham. Abraham membina sebuah mezbah untuk menyembah Allah. Di mezbah itu Abraham, Sarah dan orang-orang mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah melindungi mereka sepanjang perjalanan mereka, dan Tuhan telah membawa mereka ke negeri yang pada suatu hari nanti akan menjadi milik mereka sesuai dengan janji Allah. Anak-anak, daripada cerita tadi kita dapat belajar dan memahami bahwa Allah memanggil Abraham secara pribadi supaya dia mempunyai hubungan akrab dengannya. Juga melalui cerita ini kita yakin Allah juga memanggil dan memimpin kita seperti dia memimpin Abraham. Karena itu anak-anak, kita harus mengikuti teladan Abraham yang mempercayai Allah dan mentaati firman Tuhan. Demikian cerita kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena telah mendengar cerita pada hari ini. Ajar kami supaya kami menjadi seperti Abraham yang percaya dan mentaati-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kiranya Engkau sentiasa menguatkan kami. Kiranya Engkau sentiasa memampukan kami untuk menuruti segala firman dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bila kau ikut aku, ikut aku, ikut aku. Marilah kau ikut aku, Kejadian 12 ayat 3b. Melalui engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Shalom, kami dari PKK Kampung Inkiran. Hari ini kami akan membuat replika ikan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah gunting, pensel, kertas, gam, dan warna. Mula-mula lukis dan warnakan seperti ini. Kemudian lipat dan bentuk seperti ini. Selepas itu, letakkan gam dan tampilkan di atas kertas lukisan. Dan hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Bye. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita
tutup ibadah kita hari ini dengan meminta dan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami. Tuhan memberkati dan melindungi kamu semua. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan kasih karunia-Nya saat ini sampai selamanya. Amin.